Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Kiai Haji Zakaria Sihabuddin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi akhli sidiki wal akhir. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatiz, para guru, para alim ulama, para pembina, para pendidik di Masjid Al-Murtadha yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa sudah malam yang kelima kita menunaikan ibadah tarawih. Itu artinya tinggal 25 malam lagi kita akan lebaran. Mudah-mudahan 25 hari ke depan kita akan tetap istiqomah, kita akan tetap sukses sehingga Ramadan tahun ini penuh dengan barokah buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu nikmat yang paling indah di antara nikmat-nikmat indah yang Allah anugerahkan kepada kita. Mengapa demikian? Karena bila tanpa Ramadan boleh jadi kita ini akan bablas. Bila tanpa Ramadan boleh jadi kita ini akan terjerumus. Boleh jadi kita ini tidak memiliki suatu cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui Ramadan kita mudah berzikir, ringan membaca Al-Quran, enak saja menahan lapar dan haus di siang hari, gampang saja menunaikan sholat tarawih 20 rakaat dan 3 rakaat witir, enak saja nanti malam bangun sahur dan ditambah qiyamul lail. Kalau bukan bulan Ramadan, berat rasanya menunaikan ibadah ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah menganugerahkan kita bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ketemu bukan hanya Ramadan tahun ini, tetapi Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu, kenapa kita sangat membutuhkan Ramadan? Kalau para filosof itu memandang bulan Ramadan adalah bulan purgatorio. Bulan purgatorio itu adalah bulan yang menarik manusia kembali kepada jati dirinya. Alam pertama namanya alam paradiso, alam surgawi. Alam kedua adalah alam duniawi, dan yang ketiga adalah purgatorio, menarik lagi manusia ke alam yang namanya paradiso, yang namanya adalah surgawi. Dalam bahasa Al-Quran, pada masa kita masih menjadi ruh, semuanya baik, semuanya lurus, semuanya beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Dulu di zaman azali, waktu kita masih menjadi ruh, semua ruh ditanya, wahai ruh, benarkah aku ini adalah Tuhanmu? Semua ruh menjawab, termasuk ruh kita, benar, engkau adalah Tuhan kami. Itu artinya di alam ruh kita semua baik, kita semua lurus, kita semua beriman kepada Allah. Begitu juga ketika Allah tiupkan kita ke dalam rahim ibu kita, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Begitu juga ketika kita berada di alam rahim, semuanya baik, semuanya lurus, semuanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berubah ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bayi, bersih, suci, tanpa noda dan tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yukhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Begitu lahir, bersih, suci, tanpa noda dan dosa. Tapi begitu kita jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, orang tua, aki-aki, nini-nini, kita sudah mulai belajar berbohong, berdusta, nipu, mencuri, lalai. Maka jadilah kita orang-orang yang banyak salah, jadi orang-orang yang banyak dosa. Allah sayang kepada kita agar bisa balik lagi seperti awal penciptaan. Maka Allah menganugerahkan kita bulan Ramadan sebagai purgatorio kita, balik lagi kepada fitrah kita, balik lagi kepada kesucian kita dengan cara lapar menahan haus, lapar menahan makan, lapar mengendalikan hawa nafsu di siang hari, malamnya beribadah. Maka insya Allah pada tanggal 1 Syawal kita akan kembali seperti bayi-bayi yang dilahirkan tanpa noda dan tanpa dosa. Kalau Aa Gim itu menggambarkannya, bulan Ramadan itu seperti kepompong. Jadi bulan Ramadan itu seperti kepompong. Ulet bulu hina, ulet bulu menjijikan, ulet bulu kagak ada yang cakep, ya, jelek semua. Dan kita nggak ada yang suka sama ulet bulu. Tapi begitu ulet bulu masuk ke dalam kepompong, terjadi proses metamorfosa di dalam kepompong. Ulet bulu nggak makan, ulet bulu kagak minum. Maka 14 hari berikutnya ulet bulu keluar dari kepompong menjadi makhluk yang sangat indah, namanya kupu-kupu. Kalau sudah kupu-kupu semuanya suka, apalagi yang laki-laki itu demen banget sama kupu-kupu, ya. Bukan kupu-kupu malam, ya, ini mah kupu-kupu yang beneran, semuanya pada demen. Itu kenapa? Karena kupu-kupu menjadi indah, kupu-kupu menjadi menawan. Sebelum bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita seperti ulet, menjijikkan banget. Sholat sering terlambat, sedekah males banget, baca Quran jarang, ya, bohong hampir tiap hari, malah ada yang menipu kayak ular bedudak. Udah bukan ulet lagi kita, udah kayak ular bedudak. Maka masuklah kita sekarang ke dalam kepompong Ramadan. Kita puasa di siang hari, kita ibadah di malam hari, terjadi proses metamorfosa selama 1 bulan. Maka nanti tanggal 1 Syawal nih semua udah bukan yang hari ini, semuanya berubah, lebih indah, lebih cakep, lebih bersih, karena kita semua adalah kupu-kupu surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sabar itu berasal dari kata al-habsu wal kuffu. Sabar itu artinya adalah menahan, mengekang, mengendalikan diri dari perbuatan yang bisa menghancurkan diri sendiri. Nah, Ramadan ini jangankan kata yang haram, yang halal aja kita diminta untuk sabar.
bini itu halal, tapi kalau siang hari harus ditahan jadi haram. Ya, makanan itu halal malam, tapi kalau siang kita kekang, kita kendalikan, kita tahan, maka itu adalah namanya sabar. Orang Tanjung Barat mah kagak usah diajarin sabar. Orang Tanjung Barat mah mau dari dulu ya. Kalau sekarang ada musibah COVID-19 lah, tahun 84 orang Tanjung Barat mah udah pernah ngalamin musibah ulet bulu. Ya, puunannya habis pada dimakan sama ulet bulu. Lah kagak ngapa-ngapa, orang Tanjung Barat masih pada ada, masih pada kaya. Dah sabar mah kagak usah diajarin sama orang Tanjung Barat. Dah orang Tanjung Barat mah tahun 84 juga udah ngalamin gudang peluru meleduk. Masya Allah, Cilandak gudang peluru meleduk, kagak jelas tuh senjata apa istilahnya, bahan senjata tentara itu kagak tahu arahnya kemana. Ada yang belaciran ke Kali Ciliwung, ada yang ngumpet ke gunung. Udah sabar. Nah ini mah Ramadan cuma buat membiasakan diri kita mengendalikan, jangan sampai kita destruktif melakukan perbuatan yang bisa menghancurkan diri sendiri. Kalau contoh sabar mah, ini yang paling sabar banget ya, kalau kita lihat itu Andin sama Aldebaran. Itu Andin Pak, Masya Allah, udah dipitnah, bunuh Roy, di penjara 4 tahun, sabar dia. Itu Rena kan anak kandungnya Andin itu, tapi dia nggak tahu kalau itu anak kandungnya. Betapa seorang ibu yang sangat sabar. Yang jahat makan Elsa bu itu, waduh jahatnya minta ampun. Sayang itu lakinya Nino membelain bini yang kagak bener. Ya, jadi kalau belajar sabar mah tiap hari tuh kita diajarkan seperti itu, maka melalui ibadah Ramadan ini kesabaran kita akan semakin diperkuat, kesabaran kita akan semakin diperteguh. Ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan hatta syaukatu yusakuha illa ghafarahullahu min khotoyah. Tidaklah kesedihan, tidaklah kesulitan, tidaklah penderitaan, tidaklah musibah, tidaklah penyakit menimpa orang-orang yang beriman. Dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, maka musibah yang dialaminya itu menjadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua dosa dan kesalahan. Itu makanya benar-benar nih kita puasa diajarkan untuk bersabar. Bapak Ibu, saya selalu bilang, coba hari ini tuh gunakan handphone ya, Bapak Ibu selfie, foto muka masing-masing. Foto aja muka hari ini. Ya terserah mau di mana, foto aja. Simpen, nanti malam 1 Syawal Bapak foto sekali lagi, Ibu foto sekali lagi, bandingkan cakepan mana foto yang malam ini sama malam tanggal 1 Syawal. Saya yakin lebih cakep malam 1 Syawal. Kenapa? Karena kita udah puasa. Ya, cuman jangan nanya sama orang. Ya, lihat sendiri aja, bener ya, muka gua tanggal 1 Syawal lebih cakep daripada malam kelima. Bapak kagak usah nanya bini, Bapak makin nanya tanggal 1 Syawal. Bu lihat dah bu, cakepan mana bu? Paling dia jawab sama aja. Ya, kalau dia menjawabnya begitu sama aja, kagak ada bedanya. Ya, ini kita lagi melihat secara spiritual. Hadirin sekalian, seminggu ini beredar di media sosial, saya sudah cek linknya, itu ternyata benar. Ada profesor dari Jepang namanya Profesor Yoshinori. Metodenya adalah metode autophagism. Metode autophagism itu dia teliti dan dia mendapat piala Nobel di bidang health and medicine, ya, di bidang kesehatan dan obat-obatan. Apa metode penelitiannya? Dia meneliti orang-orang yang lapar. Siapa yang puasa seminggu 2 kali, minimal 8 jam, maksimal 16 jam, maka sel-sel di tubuhnya tumbuh sel-sel baik, memakan sel-sel jahat. Apa sel-sel jahat itu? Bisa menyebabkan flu,
bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan tumor, bisa menyebabkan tumbuhnya virus. Orang yang berpuasa 8 sampai 16 jam, maka sel-sel baiknya itu akan memakan sel-sel jahatnya itu, sehingga tubuh orang yang berpuasa itu akan semakin sehat, akan semakin cerah, akan semakin lebih fresh wajahnya, akibat daripada setiap pagi orang yang berpuasa tubuhnya itu memproduksi protein autophagisom. Protein autophagisom itu adalah protein seperti sapu. Jadi kalau di rumah ada kotoran, kita punya sapu, kotorannya disapu, maka protein yang dibentuk dari orang-orang yang berpuasa itu membersihkan seperti sapu semua potensi penyakit yang ada di tubuh orang-orang yang berpuasa. Itu makanya Bapak boleh rasain dah, puasa hari keempat ini ngelangkah lebih ringan, kolesterol lebih normal, darah tingginya juga anormal, asam uratnya juga anormal, dan entar bahkan lambung yang biasanya sakit kalau puasa itu malah sehat. Ya, jadi nanti ini bagus. Kenapa? Karena inilah pendidikan yang luar biasa bagi umat Islam selama 1 bulan penuh. Itu kalau puasanya benar. Ya, jadi puasanya benar. Yang dimaksud puasanya benar itu adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak sekali orang yang puasa umen lapar sama haus doang, kagak ada pahalanya. Jadi yang benar itu adalah lapar juga, haus juga, tetapi ada pahalanya. Bagaimana? Semuanya diisi dengan ibadah. Dan begitu buka puasa cukup air putih, dorong sama korma 3, dorong lagi sama air putih, sholat maghrib. Begitu Rasulullah. Makanya Rasulullah nggak pernah sakit. Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad tuh nggak sakit, padahal dia puasa Senin Kemis, padahal dia puasa Nabi Daud, padahal dia puasa tanggal 13, 14, 15, tapi dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah sakit kecuali 3 hari menjelang wafat. Itu juga efek dari racun di dalam perang Khaybar. Ketika Nabi Muhammad diracun oleh wanita Yahudi di dalam perang Khaybar 4 tahun yang lalu, 3 sahabat meninggal memakan daging itu, sedangkan Rasulullah tetap bugar, tetap kuat, tetap sehat. Baru kemudian 4 tahun berikutnya Nabi mengatakan bekas-bekas di Khaybar itu masih ada. Itu artinya puasa Rasulullah luar biasa. Padahal dia qiyamul lail, dia memimpin begitu banyak pertempuran peperangan selama di Madinah, tetapi tubuhnya sangat fit, tubuhnya sangat sehat. Kenapa? Karena puasanya benar, bukanya benar. Dah kita mah buka ngapa sih ya? Kan di Timur Tengah pakai kurma yang manis-manis. Kenapa begitu sampai di Tanjung Barat jadi lontong sama gorengan sih? Saya mah agak heran gitu. Kayaknya tuh buka kalau kagak ada lontong sama gorengan sama sambal kacang, kayaknya belum buka. Aneh, kita mah agak lain. Itu kemudian menjadi tradisi kita. Makanya kurma sama madu di rumah jangan pernah ditinggalkan. Kalau bisa ada terus, biar kata ada lontong, biar gorengan, biar sambal kacang, korma, madu mah jangan ditinggal. Kenapa? Karena bagian daripada sunnah baginda Nabi. Yang terakhir, agar puasa kita benar, lapar, haus, dan ada pahalanya, selesai sholat Idul Fitri, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan amin, amin, amin. Ketika ditanya kenapa amin ya Rasulullah, itu tadi malaikat datang dan berdoa, ya Allah, jangan terima ibadah Ramadannya yang di tanggal 1 Syawal anak masih durhaka sama orang tuanya. Maka Nabi amin. Ya. Yang kedua, jangan terima ibadah Ramadannya suami istri yang tanggal 1 Syawal masih marah. Nabi juga bilang amin. Dan yang ketiga adalah saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga yang masih marah-marahan. Maka biar puasanya tidak sia-sia, anak sudah wajib minta maaf kepada kedua orang tuanya, suami istri di antara kita saling mengikhlaskan, saling meridhoi, saudara-saudara kandung, tetangga-tetangga, kawan-kawan saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi.
Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita di bulan Ramadan tahun ini dan sampai kepada Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Covid yang paling terakhir ada bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kiai Haji Zakaria Sihabuddin yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan. Oke, selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 akan ada ceramah Ramadan sholat tarawih yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Profesor Dr. Kana Sutrisna. Semoga guru kita sehat, kita juga sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Pengumuman yang kedua terkait dengan tromol sholat tarawih. Pemasukan tanggal 13 April 2021 sebesar Rp957.800 dan pemasukan tanggal 15 April 2021 sebesar Rp476.000. Kita doakan para jamaah yang menginfakkan sebagian besar hartanya ke Masjid Al-Murtadoh ini agar diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.